Assalamualaikum semuanya. Permen Yupi Homemade ini tuh cocok banget dijadiin referensi kue lebaran nanti ya. Modalnya cuma 10.000, jadinya banyak banget. Ini tuh terbuat dari gelatin sapi, jadi aman banget dan tanpa pengawet. Kalau kalian beli pasti pengawetnya banyak ya. Jadi kalau kalian suka yang aman buat bocil, mending Recook ini aja. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 80 ml air panas dan di sini juga aku udah siapin gelatin. Ini tuh gelatinnya aku pakai yang kemasan kayak gini. Satu kemasan 10 gram. Di sini aku pakai 2 bungkus. Jadi total gelatin yang aku pakai 20 gram ya. Kalau teman-teman nggak tahu beli gelatin itu di mana, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi gelatin aku di deskripsi ataupun di keranjang yang udah aku sematin. Ini langsung aja kita aduk gelatinnya sampai dia tuh larut ya teman-teman ya. Di awal-awal emang dia menggumpal, jadi kita sabar-sabar aja, nanti juga bakalan larut sendiri. Ingat teman-teman, biar dia tuh nggak menggumpal banget, untuk airnya pakai air panas ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh uapnya masih ada gitu. Diaduk aja. Kalau emang udah mulai larut, kita langsung aja pinggirin dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan langsung aja pakai panci kayak gini ya teman-teman ya. Kita timbang gula kurang lebih 170 gram. Lanjut kita nolin timbangannya dan kita masukin air kurang lebih 80 sampai 100 gram. Bisa ditimbang, bisa ditakar, tapi aku lebih suka ditimbang ya teman-teman ya. Kalau kalian suka ditimbang dan belum punya timbangan, kalian wajib banget sih check out timbangan seperti yang aku punya. Harganya tuh cuman belasan ribu aja. Link produk ada di deskripsi ya, atau di keranjang yang udah aku sematin. Kedua bahan ini udah ditimbang, lanjut kita masak ya. Kita masak kurang lebih 5 sampai 8 menit pakai api sedang atau tergantung kompor masing-masing ya. Kalau kompor kalian apinya gede banget, biasanya 3 sampai 4 menit dia tuh sebenarnya udah menyusut teman-teman. Tapi karena emang kompor aku tuh apinya agak kecil, jadi aku membutuhkan waktu 5 sampai 8 menitan gitu biar si airnya ini menyusut. Kita masak sampai dia tuh mendidih atau larut gitu teman-teman. Jadi ini masaknya emang nggak bisa buru-buru ya. Walaupun dia udah mendidih, kita tunggu sampai si airnya menyusut, sampai si airnya atau gulanya itu mengkristal. Nanti aku bakalan tunjukin cara ngetesnya kayak gimana. Ini udah aku masak kurang lebih 5 sampai 8 menit. Aku langsung aja siapin air es buat ngetes si gulanya ini udah menggumpal apa belum. Ini caranya kayak gini aja ya teman-teman ya. Kita siapin air es di dalam mangkok, terus kita ambil adonan secukupnya aja. Sebelum kita ambil adonannya, kita aduk dulu ya. Untuk airnya ini kita aduk biar dia merata. Kalau udah merata, kita ambil sedikit aja kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri, aku ambilnya sedikit. Setelah itu kita tuang ke dalam air es. Kalau emang dia udah menggumpal teman-teman, atau udah beku, tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh diambil, dia tuh udah kayak lendir kayak gini teman-teman. Ini kalau teksturnya udah seperti ini tandanya air gulanya ini udah siap pakai ya. Jangan terlalu menyusut banget teman-teman, nanti kalau menyusut banget jadinya permen. Jadi ini cukup dia kayak berlendir gitu aja. Kalau emang udah berlendir kayak gitu, kita matiin kompornya, kita tuang gelatin yang udah kita seduh tadi. Jadi pas kita masukin gelatin, api kompornya dimatiin ya. Biar apa? Biar gelatinnya itu nggak rusak. Lanjut untuk perasa asemnya, aku pakai acit ya teman-teman ya, kurang lebih 1/4 sendok teh. Tapi kalau teman-teman suka lebih asam, bisa dilebihin sedikit. Jangan terlalu banyak, nanti terlalu asam ya kalau kebanyakan. Setelah itu kita aduk adonannya sampai benar-benar merata. Kalau udah merata, ini langsung aja kita siap cetak ya. Kalau teman-teman nggak suka warna polosan seperti ini, kalian bisa diwarna dulu sebelum dicetak ya. Jadi ini aku langsung aja bagi adonannya jadi 3 tempat kayak gini. Ini tergantung cetakan kalian aja dan tergantung
motif yang kalian mau buat ya. Pokoknya kalau kalian pengen buat warna sesuka hati kalian ya tinggal diwarnain sesuka hati kalian aja teman-teman. Ini di sini aku mau buat 3 warna. Yang pertama aku mau warnain warna kuning. Sebenarnya biar ada rasanya aku rekomendasiin kalian pakai perisa ya. Cuman karena aku nggak punya perisa jadi aku pakai pewarna aja. Ini aku ada warna kuning, bisa diganti perisa jeruk, nanas gitu ya teman-teman ya. Terus di sini juga aku ada pewarna merah. Ini untuk warna merah bisa diganti perisa strawberry, perisa leci, terserah kalian. Dan yang terakhir banget aku mau buat warna ungu dengan perpaduan warna merah sama warna biru ya teman-teman ya. Untuk warna ungu sendiri bisa diganti dengan perisa anggur. Cuman lagi dan lagi aku nggak punya itu perisa teman-teman. Jadi ini rasanya asam manis tapi nggak ada rasa buahnya gitu loh, karena emang kita nggak pakai perisa. Kalau teman-teman pengen rasa yupinya itu kayak ada rasa-rasa buahnya, ini boleh ya diganti perisa atau disesuaikan aja sama selera. Ini warna merah sama warna ungunya udah jadi. Lanjut aku aduk yang warna kuning. Untuk warna ungunya tadi perpaduan warna merah sama biru ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bisa langsung aja dicontoh. Ini udah selesai, lanjut kita siapin cetakannya. Untuk cetakannya aku pakai cetakan buah ini teman-teman. Ini cetakannya pas banget dengan ukuran yupi yang kecil-kecil itu. Jadi karena di sini ada beberapa buah yang warnanya kuning, jadi untuk nanas ini aku warnain warna kuning ya teman-teman ya. Pisang sama nanas aku warnain kuning. Kalau teman-teman mau buat ini, aku saranin kalian tuh jangan beli cuman satu cetakan aja ya. Kalau kalian cuman beli satu cetakan seperti yang punya, kalian bakalan lama banget sih prosesnya, karena emang ini kemarin aku tuh 3 kali cetak gitu teman-teman. Kalau kalian cetakannya banyak pasti lebih menghemat waktu ya. Dan di sini untuk warna merahnya aku bakalan kasih ke rasa ini cherry ya. Cherry nggak sih? Aku nggak tahu. Cherry sama apel identik dengan warna merah, jadi aku kasih warna merah. Lanjut yang ungu aku taruh di rasa anggur ya teman-teman ya. Balik lagi, nggak harus ngikutin warna seperti yang punya, bisa disesuaikan sama selera kalian ya. Apalagi kalau kalian punya perisa, pasti ini tuh jauh-jauh lebih enak ya teman-teman ya. Dan ini kalau udah selesai dicetak semuanya, kita tunggu sampai si gelatinnya tuh bener-bener dingin, kurang lebih 15 menit. Kalau udah dingin langsung aja kita masukin ke dalam kulkas kurang lebih 15 menit biar dia tuh bener-bener ngeset. Antara 15 sampai 30 menit lah teman-teman. Dan setelah 30 menit di kulkas kurang lebih hasilnya kayak gini ya. Kita langsung aja copot dari cetakannya. Ini tuh cetakannya gampang banget teman-teman dicopotnya dengan cara seperti ini aja ya. Pelan-pelan. Tuh hasilnya kayak gini ya. Ini tuh bening banget teman-teman untuk permennya. Dan lengket ya, biar nggak lengket teman-teman bisa langsung aja balurin ke dalam tepung maizena. Tenang aja teman-teman, nanti setelah ditaruh di maizena emang di awal warnanya bakalan putih banget, tapi nanti kalau udah didiemin seharian warnanya bakalan balik ke warna merah seperti ini. Ini warna apel ya. Kemarin itu untuk satu resep yang aku buat ini jadinya tuh 3 kali cetak teman-teman. Kalau kalian cuma beli satu cetakan pasti seperti yang punya, jadi habis dicopotin kayak gini kita panasin lagi permen gelatinnya biar nggak beku, terus kita cetak. Dan menurut aku agak sedikit ribet. Kalau teman-teman nggak mau ribet boleh beli cetakan yang banyak ya. Pokoknya aku rekomendasiin banget cetakannya beli yang banyak karena worth it. Satu cetakannya tuh harganya cuma 10 ribuan aja. Link produk ada di deskripsi atau di keranjang kuning, aku bakalan sematin di situ. Tuh hasilnya kayak gini ya. Ini yang anggur cakep banget. Sebelum dikasih tepung maizena bener-bener kayak clear banget, kayak menurut aku kayak permata gitu loh teman-teman, saking beningnya dia. Cuman karena dia tuh agak sedikit lengket gitu, biar dia nggak lengket tinggal ditabur-taburin aja tipis-tipis pakai tepung maizena. Kalau mau tepung maizenanya boleh disangrai dulu ya, tapi di sini kayaknya nggak perlu disangrai deh. Aku langsung aja dan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau ada seperti ini langsung aja dimasukin ke dalam cetakan. Hasilnya tuh sebenarnya lebih banyak dari ini ya, cuman karena cetakan aku cuman satu, jadi prosesnya itu hampir 3 jaman gitu loh buat nyelesain satu resep ini. Ini langsung aja kita taruh di
toples bening. Aku lupa sih toplesnya ini ukuran berapa, tapi kalau teman-teman butuh rekomendasi toples ini, aku bakalan kasih linknya di deskripsi ya. Soalnya aku beli toples ini tuh juga online teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku cetak semuanya. Jadinya satu toples ini tuh bener-bener full dengan modal 10.000. Hasilnya bener-bener memuaskan banget ya. Buat teman-teman yang suka sama video aku kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Thank you. Buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.